Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Bincang-Bincang Santai TangerangUtaraNews.com. Pada episode kali ini kita bincang-bincang santai bersama tamu istimewa. Mari kita sambut saja beliau, Pak Camat Dadang. Pak Camat, apa kabar Pak Bapak? Alhamdulillah baik. Siap, Bapak, ya, luar biasa nih Kang Faisal. Terima kasih. Pemirsa, beliau salah satu camat Kosambi dan kaya dengan pengalaman. Bahkan salah satu tagline-nya dari Kecamatan Kosambi adalah Kosambi Rapi. Oh, ya. Pak Camat, izin saya mau tanya nih. Siap. Balai Latihan Kerja ini kan ada di Kecamatan Kosambi, Pak ya? Iya. Nah, salah satu jawaban lah ya dari adanya kebutuhan yang ada di masyarakat. Nah, saya ingin tanggapannya Pak Camat, karena Balai Latihan Kerja ini pun bahkan Kecamatan Kosambi kan strategis Pak ya. Siap. Ada dari Soekarno-Hatta gitu kan, ada PIK 2 juga gitu. Nah, mangga Pak Camat. Ya, pertama terima kasih ini saya hari ini saya diundang sebenarnya nih sama Tangerang News nih, Tangerang Utara ya. Podcastnya, tapi saya minta tempatnya sambil sosialisasi podcast Kosambi ada di studio kita di kecamatan. Tentunya terima kasih atas kesempatan hari ini kita berbincang, khususnya yang biasa saya jadi host nih, sekarang jadi bintang tamu gitu ya. Tapi kalau apa ini justru kita sharing. Terima kasih. Kaitan dengan ini barangkali Kang. BLK ini kan sebenarnya menjadi program unggulan juga dalam meningkatkan SDM, programnya visi misi Pak Bupati, Pak Wakil Bupati kita yang diimplementasikan ke dalam program kerja Dinas Kerja barangkali untuk mempersiapkan peningkatan SDM, karena kan ada visi misi itu religius, cerdas, sehat dan sejahtera. Saya pikir di poin keduanya cerdasnya ini mungkin salah satu SDM. Nah, dalam bidang kepelatihan, karena SDM itu ada yang sifatnya intelektual dan mungkin skill. Nah, ini mungkin bagian dari skill. Nah, BLK ini tentunya sangat diharapkan dan didukung ya, dari mulai kebijakan politik nih, para legislator kita juga mensupport habis untuk bagaimana mengembangkan sebuah ketersediaan SDM, karena tadi menyikapi dengan wilayah kita ya, ini Tangerang secara umum 29 kecamatan. Tapi utara ini kalau lihat dari sisi kompetensi, kemampuan SDM dalam konteks memenuhi kebutuhan lapangan pekerjaan, permintaan pasar untuk bidang jasa sebenarnya bukan jasa saja banyak, tapi anggap kita ngomong tentang jasa nih hari ini. Kosambi ini saya pikir salah satu wilayah yang kalau bisa jadikan role model. Untuk apa? Untuk mempersiapkan wilayah Tangerang yang ada di wilayah pesisir utara ini, dan kebetulan ada perusahaan-perusahaan raksasa yang ada di sini. Ada 3 kategori di sini. Kita punya Pantai Indah Kosambi 2 yang banyak segudang menyerap kebutuhan peluang. Waktu itu juga disampaikan Pak Bupati dalam PMC hampir 250 ribu ya kebutuhan estimasi ke depan ini tenaga kerja. Yang itu harus disiapkan. Bidang-bidangnya apa gitu Pak Camat? Nah, kan banyak nih. Kalau pasti namanya pengembang itu dari mulai yang terdepan. Untuk yang di BLK-nya ya, bidang-bidangnya ya? BLK-nya. Kalau yang BLK sebenarnya justru melihat segmen pangsa permintaan pasar. Nah, ini yang sedang kita kolaborasikan. Saya sempat juga tuh ngundang Pak Kadisnaker dengan PIK 2 untuk mensinkronkan. Jadi harus saling memunculkan. Yang pertama yang harus kita siapkan, apa kebutuhan permintaan pasar, misalnya di Pantai Kapuk 2, di bandara, mungkin di zona industri kita, kawasan pergudangan pabrik. Nah, dari data itu kita akan mapping. Yang kedua, SDM kita, akhirnya bakat minat atau keinginan dari warga kita, bukan hanya Kosambi ya, ini utara nih bicaranya, walaupun kami ada di Kosambi nih, tapi segmen BLK ini bukan, jangan sampai ada salah paham, oh BLK punya kecamatan Kosambi, tidak, BLK punya Kabupaten Tangerang yang diperuntukkan untuk warga Tangerang, tetapi mungkin secara wilayah utara nih yang lebih dekat. Nah, harapannya dengan pemetaan. Nah, kemarin juga di waktu kesempatan yang bertemu, Pak Bupati menyampaikan juga waktu dialog di UNIS kemarin dengan Karang Taruna ngadakan dialog. Bung Herdi yang Bung Herdi Karang Taruna kita. Di sana ada beliau menyampaikan, Pak Camat, petakan dulu. Petakan satu kebutuhan pangsa pasar tadi. Nah, ini kan adanya di Disnaker, dan itu Pak Kadis sudah melakukan dengan PIK salah satunya. Mapping untuk 2, 3 tahun, 5 tahun ke depan apa sih yang menjadi kebutuhan, ya kan? Kemudian dari situ minta ke kami, Pak Bupati, coba data inventarisasi dari mulai Kosambi deh, potensi SDM yang angkatan kerja yang ada hari ini.
baik yang kondisinya bahkan mau lulus, apa bakat minatnya, dari kemudian ya, ada yang mungkin tengah jalan berproses yang masih kuliah, ada juga yang memang bekerja tapi mungkin meningkatkan kemampuannya apa, karena apa? Pada akhirnya kan jangan sampai peluang kerja banyak karena nggak memiliki kemampuan skill lah, terutama di kalau yang kalau ini kan dia apa yang sifatnya praktek langsung ya, bukan teoritik. Nah, barang di jasa misalnya, harus ada pelatihan. Nah, pelatihan sini juga harus kita mintakan apa kebutuhan kita. Nah, ini yang sedang kita petakan untuk saya dengan pemerintah desa, kelurahan, juga teman-teman pemuda coba inventarisir. Kita ngomong ke sekolahan, apa aja sih yang mereka minat. Nah, ini yang kita mohonkan nanti untuk plotting pelatihan di perdana kalau memang tahun ini tuntas pembangunan 2024 bisa ready untuk pelatihannya. Kemarin udah dibuka oleh Pak Kadisnaker ini. Apa yang dibutuhkan? Gitu kan. Jika nanti sudah dibuka, ke depan itu tidak ada lagi cerita bahwa di utara ini ada pengangguran. Iya, karena kan begitu diminta apa kemampuannya, buktinya apa? Legalisasi, sertifikasi, kompetensi. Nah, itu kan sudah dijamin. Bahkan kemarin saya simak beliau juga Pak Wati sampaikan kalau memang kita perlu tenaga misalnya di bandara, kalau perlu narasumber pelatih dari bandara, biar kebutuhan mereka terjawab di situ. Kalau butuh memang nanti pengembangan di wilayah industri, siapa tenaga pelatih yang memang di bidangnya, sehingga begitu dilatih dengan diminta sinkron, sinergi, gitu kan. Kecamatan Kosambi ini kan kemarin juara Pak ya, juara MTQ Pak ya, juara MTQ ya. Nah itu kan masyarakat bertanya nih, kan yang namanya Kosambi kan perbudakan gitu kan, kok bisa jadi juara gitu ya? Kan biasanya kan identik kan kalau yang juara itu kan ada pondok pesantren gitu kan, kok bisa gitu? Nah itu rahasianya apa tuh Pak, bisa sampai jadi juara gitu Pak? Saya utarakan dulu, kan visi misinya kan di depan ini kita punya visi misi religius. Nah, Pemda Tangerang punya visi misi religius yang depan, termasuk kami juga RAPI itu area depan religius juga. Nah kita ingin mencoba mengembangkan nilai-nilai keagamaan, bukan cuma Islam ya dalam konteks, cuma momennya pas MTQ kemarin. Nah, saya berpikir bahwa jangan ada persepsi ketika wilayah itu tidak banyak ya, bukan nggak ada, tidak banyak dengan pondok pesantren, bukan berarti warganya tidak agamis. Salah. Guru-guru kami MUI di bidang yang orang-orang tua yang berharap anaknya pengembangan banyak yang dikirim ke luar pesantren luar. Ya, kalau lihat gambar pasti langsung menjustis, nggak ada orang di situ. Nah, tapi tidak demikian. Tapi dibuktikan karena juga ada misalnya Pak Ketua LPTQ punya anak yang di Kairo, pulang dia kemarin kan mensupport. Ya, itu salah satu pembuktian misalnya. Nah, kita tidak pungkiri juga bahwa memang dalam rangka Muswat ini tidak semuanya mutlak potensi dari kita Kosambi. Karena harapan Kabupaten Tangerang itu bahwa membumikan Al-Quran dan kemudian targetnya kalau namanya LPTQ MTQ itu kan perlombaan ya. Tetap arenanya bagaimana meraih prestasi dengan sisi lain mensiar agama. Nah, kami juga melihat potensi wilayah kecamatan lain. Ada nggak? Kan gini, setiap kecamatan berbeda tuh. Mungkin di kecamatan tertentu punya pondok pesantren yang spesialis di bidang misalnya Qiraah Sab'a gitu, atau tahfiz Al-Quran sekian juz. Nah, mungkin punya 2, 3, 4. Kenapa enggak coba didorong mensupport salah satu kecamatan? Dan saya pikir kecamatan juga melakukan hal yang sama. Yang pentingnya bagaimana jangan dibatasi bahwa MTQ ini hanya menang juara tingkat kecamatan, tetapi bagaimana mensiarkan secara, karena agama ini bukannya lokal, dunia kan. Nah, yang kita siarkan siapa yang punya prestasi, siapa yang punya potensi, dan kami di Kosambi mewadahi itu. Nah, ini salah satunya kenapa MTQ kok bisa menang gitu ya. Juara kabupaten ya. Ya, padahal saya pikir ini hal yang memang kita mengembangkan itu. Kolaboratif juga dengan beberapa santri. Kan juga ada santri sini punya kemampuan ada juga yang memang yang potensi lain berlebihan, misal di kecamatan, misal Mekar Baru lah. Satu ponpes masa potensi ada 5 yang bagus. Karena memang hanya di Mekar Baru, kasihan yang kedua, ketiga, 4, 5 lapisnya kalau nggak di hire ya, kalau nggak ditarik ke kita untuk mengembangkan. Nah, ini kita juga lakukan. Ya, intinya memotivasi warga Kosambi walaupun tidak ponpesnya banyak, tapi anak-anaknya bisa dikirimkan ke ponpes lain, pulang bisa juga nanti akhirnya nilai religius di wilayah Kosambi ada. Dan ternyata Kosambi mampu jadi juara. Iya, ini sudah lomba, tetapi ruhnya bukan itu. Lebih membumikan budayakan Al-Quran ya. Al-Quran tadi gitu kan. Yang juga ternyata
sekretaris Pak ya? Siap. Sekretaris di Kuarcap di Kabupaten Tangerang, Pramuka. Sekretaris Kuarcap Pramuka di Kabupaten Tangerang. Bahkan pengalaman beliau juga sempat jadi ketua Panahan Pak ya? Ya, Panahan di Kabupaten Tangerang. Gimana tuh Pak? Sejarahnya tuh Pak? Ya. Kalau ke Pramuka dulu, Pramuka ini bukan tiba-tiba saya jadi pengurus, tetapi berproses sejak saya usia sekolah. Dari mulai SD kelas 3, kelas 4 saya udah mulai ikut siaga, penggalang di SMP, Pandegak, SMA, Pandegak sampai dengan jadi pramuka dewasa. Luar biasa pemirsa, ternyata Pak Camat Dadang ini 4 periode jadi di Kuarcap Pramuka. Artinya satu periode itu 5 tahun, berarti 20 tahun. Luar biasa. Gimana tuh Pak? Sejarah itu Pak? Karena pramuka ini kan tidak instan. Dia dididik, digodok ya? Digodok dari mulai kita jadi peserta didik sampai jadi orang dewasa, mengelola dari bertahap sampai dengan struktur di organisasi. Nah, kebetulan memang saya ditugaskan oleh pimpinan. Ini saya udah ngalamin pimpin dari mulai. Dan itu happy tuh Pak ya? Happy. Dari mulai Bapak berorganisasi dari ya? mulai Pak Mas Duki, almarhum Kanduk, almarhum, wakil gubernur ya. Juga Kak Kuarda Banten dan Jawa Barat beliau. Terus mulai masuk zaman Pak Wali Kota Pak Tamrin, yang sekda kami. Tahun 2000 berarti Pak ya? Tahun Pak Kuarcap, 97-2000. Masuk lagi ke Pak Cece Samas. Ya, terus beradi Pak Benjamin Dapni, Wali Kota Tangerang Selatan. Ya, ketua Kuarcap juga tuh. Saya juga sekretarisnya. Luar biasa. Kemudian almarhum Pak Hermansyah. Dulu pernah camat di sini, juga Pak Sekda dan menjadi wakil Bupati Tangerang. Dan sekarang Karuli Maisal Rasid, Pak Sekda juga di Kuarcap. Jadi memang tugas kami merencanakan dari sisi manajemen. Ya, mengolah strategi perencanaan, pemrograman bagaimana mutu kualitas pramuka khususnya di Kuarcap Tangerang ini lebih ya berkualitas. Hidup ya kaderisasi. Kaderisasi kita hidup karena kan kita punya sub unit atau badan kelengkapan di pramuka. Bisa ada pelatih yang tugasnya melatih membina para orang dewasa untuk mendidik anak-anak didik kita. Tugas kami bersrategi merencanakan pemrograman, supporting pengurus secara struktural sampai tingkat ranting kecamatan 29. Nah, buat program-program yang inovatif. Ya. Tapi ini lagi-lagi kenapa bisa jalan? Karena harus kami selaraskan dengan visi misi Pak Bupati, Pak Wakil Bupati kita. Karena ada Rensa, dulu ada 15 program unggulan, sekarang ada 10 program unggulan disederhanakan. Nah, itu kita mengadopsi di situ. Karena kita memiliki potensi yang memang bisa masuk ke dalam sisi-sisi yang boleh dibilang tadi program unggulan pemerintah daerah. Bahkan kepanduannya sampai ke Korea Pak ya? Korea kemarin ya? Hari ini kami mengirimkan 5 orang delegasi dari Kabupaten Tangerang ke Korea. Ya untuk buat cari pengalaman mereka ya. Karena kan kalau pertemuan itu lebih kepada tukar informasi, tukar seni budaya. Iya, pengennya sih fun ya. Walaupun cuaca sana panas dari 8 di malam, tapi coba beradaptasi karena kan bisa camping ya. Nah, kalau yang ngeluh biasanya nggak punya camping tuh, ngeluh dia. Kalau konsep pramuka tadi kita coba membuat program inovatif dan termasuk kami mempersiapkan potensi dari mulai usia siaga 6 sampai dengan 11 tahun ini, terus ada penggalang ya, makanya ada namanya Pramuka Garuda. Nah, itu surat ketentuannya harus memiliki AB kecakapan khusus. Nah, ini yang menjadi kaderisasi kita. Dan ini investasi SDM. Lagi-lagi kan menopang programnya pemerintah daerah kan? Betul. Cerdas tadi. Cerdas itu bukan cuma belajar di sekolah 1+1+2. Tapi cerdas itu bagaimana dia bisa mengembangkan bakat minat dia, apalagi sekarang ini pemerintah daerah pusat mengalokasikan jalur prestasi. Ya, baik olahraga atau yang lain termasuk organisasi bisa dihantarkan untuk kesempatan berpendidikan lebih dengan pola-pola tadi, bukan hanya sekedar akademik ya. Nah, ini salah satu yang kenapa kita coba mempush Kuarcap Pramuka Kabupaten Tangerang ini bisa lebih berwarna. Nah, salah satunya tadi coba memadukan program daerah dengan program pramuka tingkat nasional, daerah turunannya di tingkat cabang gitu Kang. Kalau nasionalnya Pak Budi Waseso ya Pak ya? Ya, Kak Budi Waseso, Kak Kuarnasnya. Nasional ya? Ya, kalau soal panahan, panahan ya, Pak. Panahan menarik juga. Dulu saya bukannya atlet. Pernah juara tuh Pak? Ini kalau juara pasti. Yang jelas 2 periode saya setiap 4 tahunan. Terakhir kemarin diganti sama Kak Sapri nih. Pak Sapri. Ya, ketuanya Pak Sapri Pak Dewa ya. Beliau gantikan. Nah, saya 2 periode ini dari awal dari nggak punya atlet, nggak punya sarana,
Cuma modalnya kalau kata Pak Ketua KONI itu Pak Komarudin. Periode tahun berapa tuh Pak? Itu di 2009 ya. 2009 ya. Beliau bilang punya semangat. Pasti bisa. Nah, itu bahasa itu tuh yang jadi bekal saya untuk coba fight, motivasi. Cuma kebetulan kita punya background organisasi. Bedanya kan cuma objeknya saja, memanage itu. Tapi alhamdulillah banyak ya, Forprov di periode pertama di yang tuan rumah kita di 3 besar. Nah, kemarin 6 bulan setelah saya ganti, Pak Sapri memimpin masih bertahan di 3 besar. Tapi potensi kita sampai mendapatkan punya atlet di tingkat nasional. Masuk berapa kali pelatnas dan sebagainya juga. Langganan terus ya? Langganan, ya. Cuma kesempatan ke event SEA Games-nya yang gagal ya, karena memang kan persaingan luar biasa. Tapi ini salah satu yang memang kita kembangkan. Dan Tangerang salah satu cabang olahraga panah ini termasuk yang potensial untuk dikembangkan. Dan mudah-mudahan, dan kita juga ngembangin beberapa tempat. Masuk utara ada, Kang. Utara Pak ya? Waji itu atletnya ada, dan dia betul. punya base camp di stadion, dipasih oleh Pak Camat Pak Waji untuk cabur panahan ini. Dia ada spot latihan yang bergabung dengan stadion Sigomar. Ya. Nah, di sana ini kita punya juga atlet di sana. Samping klub-klub lain yang ada di Curug, ada di beberapa tempat, misal Cikupa, di Rudal tuh kita sering latihan. Juga ada di stadion sendiri yang dikelola oleh beberapa klub lah Islamik. Nah, ini mungkin salah satu potensi yang kita kembangkan. Hari ini karena ada Pak Sapri yang terus. Pak Sapri ini luar biasa nih. Apa harus disupport olahraga kita di Kabupaten Tangerang nih. Mudah-mudahan dari Kementerian Olahraga bisa melihat bincang-bincang santai ini. Siap. Pak Camat, Kosambi ini kan wilayahnya kan strategis Pak ya. Di utara ada pengembang PIK 2, Agung Syariah Groupnya gitu ya, ada pelopor. Yang mana tadi yang kita tadi Bapak cerita gitu kan Bapak tadi jelaskan bahwa itu potensi besar. Dan di timurnya Kosambi ada Bandara Soekarno-Hatta. Artinya pintu gerbangnya dunia, yang mana potensi besar itu harus dikemas dengan baik, dikelola dengan baik, dan itu untuk kemanfaatan masyarakat kita. Mengapa tanggapannya tuh Pak Camat? Iya. Hari ini yang kita lakukan bukan teriak-teriak minta pekerjaan. Setuju. Dengan tidak memiliki kompetensi. SDM ya. Tugas kita dari mulai jenjang tingkat desa, kelurahan, kami di kecamatan mempersiapkan database itu. Database yang nanti dijadikan barometer untuk plotting kesempatan pekerjaan. Saya pikir kemarin beberapa kali komunikasi dengan baik bandara, terutama di Pantai Indah Kapuk atau Indah Kosambi 2 itu welcome, gitu kan. Nah, ini yang perlu kita pertajam dengan kerjasama. Karena Pak Bupati sudah ada MOU dengan Pantai Indah Kosambi 2. Kemudian ada perjanjian kerjasama dengan Disnaker. Nah, turunannya tinggal kita di wilayah kecamatan nih, khususnya di wilayah utara. Kami di Kosambi khususnya mempersiapkan data itu, sehingga nanti begitu kesempatan setiap tahun, setiap peluang, ya kita tidak juga alergi dengan orang dari mana-mana nih yang mau bekerja. Justru daya saingnya di situ. Jangan sampai nuntutnya banyak, kemampuan tidak ada. Begitu ambeknya gede, kata orang Tangerang Utara gitu kan ya. Saya juga orang utara, nggak berani ngomong gitu. Ya, jadi ya tapi kita rubah dengan pola bahwa memang harus siapin kemampuan tadi. Nah, kompetensi kita ya. Karena peluangnya sangat besar. Dan tadi lagi-lagi salah satu jawaban balai latihan kerja yang disiapkan oleh Pemda, oleh Pak Bupati kita ini tepat. Kenapa? Karena menjawab kebutuhan tadi. Jadi lengkapi dulu dong kemampuannya, asas kapasitas kemampuannya itu ditingkatin dulu, baru minta. Jangan nanti minta begitu ditanya nggak bisa apa-apa kan? Kan namanya dunia swasta butuh yang siap kerja, tampil siap kerja, bukannya nanti dengan alasan baru belajar dan sebagainya. Nah, wadah inilah yang kita jadikan. Harapannya di 2 tahun ini BLK bisa. Jadi 2024 bisa lari. Dan BLK inilah jawaban dari semua itu Pak. Ya, sosial. Kemarin juga berapa kali Pak Bupati meninjau sejauh progresnya. Dan ini sedang dalam proses ya. Mudah-mudahan tuntas dan kita persiapan itu. Saya akan bertanya lagi kepada Bapak. Salah satunya yang listrik Pak ya. Yang listrik di jalanan gitu kan. Itu kan sampai kalau nggak salah bertahun-tahun ya waktu itu ya. Dan itu yang ada bisa. Tapi ketika di zaman Bapak mampu gitu. Cuma koordinasi. Nah itu gimana tuh Pak? Awal sampai bisa Bapak koordinasi sampai bisa hilang tuh apa? Yang listrik. Memang sepele Pak ya. Yang listrik itu di tengah jalan gitu ya. Tapi kan itu resikonya nyawa. Ketika orang tertabrak gitu. Nah akhirnya Bapak mampu gitu. Gimana tuh Pak? Itu Pak? Iya. Sebenarnya bukan saya yang mampunya. Ini kan memang konsep oleh Pemda dari Pak Bupati langsung sangat merespon keluhan warga. Jalan Prancis kan jalan yang sudah
kawasannya udah ya udah dibilang semraut, terutama kabel listrik, telekom, yang provider yang lain lah, vendor yang lain ada di sana. Yang mungkin harusnya diatur dalam satu ada komunitas atau komunikasi yang terintegrasi. Oke lah, sudah berlewat. Nah, kebetulan aja pas saya datang kemari, memang salah satu programnya adalah menata jalan yang dicor lewat Bina Marga ya, sedang berproses hari ini. Tetapi di waktu itu perlu ada pergeseran telkom, tiang listrik yang perlu terintegrasi, dikomunikasikan, baik tataran kebijakan maupun kami di teknis di lapangan. Dan itu pokok terjun langsung tuh ya? Ya, awalnya kan mapping gimana ya, seperti nggak karuan ya, acak-acakan. Akhirnya kan selalu daerah, Pemda, Pak Bupati selalu disalahkan terus. Padahal itu kan kewenangannya pusat itu. Ya, badan usaha milik negara. Tetapi kita tidak menyalahkan, sedang berproses. Ya, waktu itu Pak Bupati melalui Pak Kadis Bina Marga mengundang kami dengan vendor, provider, ya, telkom, PLN untuk coba duduk bareng untuk cari solusi. Karena ada program pembangunan jalan. Jangan sampai jalan dibangun, ini belum nggak beres nih. Di deadline waktu itu sebulan, 2 bulan harus tuntas. Atensi Pak Bupati direspon, dan memang begitu yang sulit itu kan bukan dibahas di mejanya, tapi aplikasinya, implementasinya. Ini status gimana? Ada yang ganggu nggak? Ada yang menghalangi nggak? Sebagai karena berhubungan dengan sepanjang jalur itu pasti ada yang pemiliknya. Karena nempel, kalau dipindahin pasti ke pinggir nempel dengan lahan masyarakat, industri. Nah, itu kami coba berkomunikasi, menyambangi bersama tim ke setiap lokasi yang akan ditanam tiang listrik bergeser misalnya. Nah, itu komunikasi ya, pada prinsipnya pengusaha, warga welcome untuk lokasi yang pas di pinggir lahannya ditempati itu. Komunikasi. Intinya komunikasi Pak ya? Bangun komunikasi. Komunikasi dan koordinasi ya. Kemudian juga khawatir lagi nih Telkom PLN, Pak ini kalau kita pindah ada yang ganggu nggak? Mohon maaf ya, identik kan kalau ada preman, ini nggak ada. Saya jamin. Saya jamin, bukan berarti saya hebat, tetapi membangun komunikasi lagi teman-teman. Saya minta teman-teman yang suka di lapangan, siapa aja yang suka jangan ganggu, ini program nasional. Saya bilang urusannya bukan sama saya gitu kan. Ya, tetapi bukan karena saya hebat mengancam, tapi memang pemahamannya bahwa masyarakat sudah jemu kan untuk melihat kondisi itu. Akhirnya supportingnya mendukung, baik pemerintahan desa, saya minta tolong juga menginformasikan ke warga, kelurahan yang ada, kan ada 3 wilayah itu, Kelurahan Dadap, Kosambi Timur, Jatimulya. Nah, ini jangan sampai ada yang mengganggu, menghambat pekerjaan ini. Alhamdulillah clear, rapi. Nah, jadi sebenarnya tugas beratnya adalah berkomunikasi tadi ini ya, sempat mundur maju gitu kan, karena ada isu Pak ini nanti ada yang halangin. Enggak, saya bilang nggak akan ada, insya Allah. Boleh nggak Pak masyarakat tahu Pak rencana itu ke depan tuh katanya infonya ada pedestrian, ada UMKM gitu, boleh nggak tuh Pak masyarakat tahu? Kalau bahasa pedestrian itu bahasa Pak Bupati kemarin, beliau kunjungan langsung memastikan sejauh mana progresnya, karena betul-betul berharap di akhir tahun ini bisa tuntas dan menjawab keluhan warga yang selama ini memang bukan diabaikan, memang programnya. Dan ingat 2 tahun lalu COVID, harusnya udah dibangun, karena semuanya fokus di bidang kesehatan. Apa sebut rasionalisasi, apa tuh istilahnya tuh kemarin. Artinya anggaran ini fokus kepada penanganan COVID-nya, jadi ketunda. Jadi bukannya dibiarkan karena diadu, dikomplain, dipiralkan baru daerah melakukan, tidak. Tetapi memang udah ada perencanaan. Nah, itu terjawab hari ini, dan konsep ke depan ini nyambung juga nih dari PUPR juga sudah membuat turap. Penurap yang lokasi yang memang untuk kali ini tidak Dadap ini. Nah, ini nih dikolaborasikan ke depan, kita coba bersama pemerintah desa dan kelurahan meminta dari pemerintah daerah termasuk juga pusat buat desain itu jadi kayak spot yang bisa digunakan, misalnya kawasan kuliner. Tapi nggak kumuh nih, ditata ya bersih, kemudian juga bisa dilalui masyarakat berolahraga, ada penuh tanaman hijau. Nah, ini sedang dikonsepkan, mudah-mudahan di tahun ini wisatawan Pak ya? Ya, ada beberapa spot yang sedang kita komunikasikan dengan ke PUPR dan dinas untuk membuat role model nih, penataan spot-spot yang bisa digunakan. Kemarin Kelurahan Dadap sudah menguatkan konsepnya. Kemudian Kosambi rapi juga Pak ya? Iya, Kosambi Timur, Pak Lurahnya juga dibuat gambar tuh. Udah saya ini dia ada tempat nongkrong, tempat ngopi, tempat kuliner, di tempat penghijauannya. Nah, itu sepanjang spot, tapi nggak semuanya ya, Bantar itu, karena harus kita juga melihat kaidah-kaidah tentang GSP, GSC dan sebagainya. Tetapi kemanfaatan ini nanti harapannya peruntukan oleh
masyarakat. Makanya kita minta desa kelurahan untuk membuatkan konsep apa sehingga nanti antara keinginan masyarakat lewat pemerintah desa kelurahan dengan Pemda khususnya untuk membangun sebuah wilayah ya harus sama sinergi. Ya mimpinya kemarin kalau di Bandung itu ada Ciamplas apa tuh? Ciamplas yang walk gitu ya. Oh, Ciamplas walk ya. Nah, kan dia juga sama. Kenapa kita buatkan juga sebanyak itu bisa digunakan itu. Nah, dari masyarakat untuk masyarakat. Nah, ini yang memang harus ada ya asosiasi juga, harus ada penajaman sehingga tidak ada salah persepsi. Nah, ini alhamdulillah kemarin juga Bantaran sudah kita mulai bersihkan juga kan. Ya, kita bongkar bertahap. Memang belum meratipi semuanya, tetapi bahwa ini salah satu upaya kita untuk merapikan nanti pada saat program itu turun. Nah, kemarin sudah dilakukan. Plantasnya udah kosong nih Kang, udah kosong ya. Nah, tinggal nanti penataan kan camat punya kewenangan terbatas kan, nggak semua bisa jadi kayak Superman di sini. Nah, nanti kita yang mohonkan, kita yang mintakan ke dinas, ke pemerintah daerah untuk mendesain dan nanti termasuk plotting penganggarannya juga. Gitu. Bisa nanti dari dana CSR gitu Pak ya. Saya pikir kan ada tadi kawasan industri juga bisa berkontribusi di sana. Gitu. Dan itu salah satu programnya Kosambi Rapi. Dari masyarakat untuk masyarakat Pak ya. Jadi tagline-nya bukan karena udah rapi, karena pengen rapi. Pengen rapi. Pemirsa. Dan mungkin Pak, pemirsa mungkin ingin tahu nih Pak, rapi itu singkatannya apa Pak? Rapi itu religius, aman, P-nya itu berprestasi, indah dan humanis. Jadi pendekatannya nggak pakai tajong-tajongan nih kayak orang utara kan kalau ngomong ditajong nih, bahwa tajong tuh. Komplek kekerasan enggak, kita bisa komunikasi aja, membangun dengan humanis saja. Tagline tuh Pak ya. Tagline. Jadi berusaha, jadi stigma orang utara itu serem-serem, kasar tidak. Humanis. Nah. Bahkan dulu Bapak sempat buat tagline juga ya buat di Sepatan Pak ya. Oh iya. Yang Ginding itu Pak ya. Sepatan Ginding. Nah, Ginding itu masyarakat tahu gitu Pak. Iya. Dulu waktu Sepatan Ginding itu keren. Itu sebenarnya bukan dari saya, teman-teman juga. Dan itu bahasa Betawi Pak ya. Iya, Betawi ada, sudah ada itu teman-teman KNPI karena Pak bikin tagline dong. Ya udah apa namanya? Diskusi Ginding. Nah, nanya lagi apa sih Ginding? Ya, Ginding itu keren lah singkatnya. Bukan necis. Gendang-gending gitu ya, bukan. Keren, necis, rapi. Kalau anak-anak malam minggu itu mau berangkat Ginding gitu. Keren banget gitu. Nah, itu harapannya muka Sepatan ya bisa seperti itu. Nah, ini kita berusaha kemarin beberapa spot juga yang kita kembangin di sana, kuliner kemarin ya, UMKM digedein tuh. Jadi bukan disingkirkan, tapi dirapihkan, ditata. Jadi nggak ada yang hilang tuh, terutama ekonomi, karena Indonesia kan kekuatan walaupun kecil itu pemberdayaannya di ekonomi UMKM. Saya mau tanya nih Pak, bagaimana kiat-kiat Bapak untuk memajukan pemuda khususnya yang ada di Kecamatan Kosambi ini Pak? Ya. Apakah lewat mengolahragakan pemuda lewat olahraga gitu kan, atau mungkin dengan program padat karya supaya pemuda kita ini lebih maju gitu ke depan gitu Pak? Mangga Pak. Siap. Justru sasaran utama kami di kecamatan adalah pemuda, karena pada akhirnya mereka yang bisa melanjutkan program kita kan. Nah, salah satunya tadi memberi ruang kepada mereka beraktivitas. Nah, artinya menunjukkan kemampuannya, kapasitasnya, kompetensinya lewat berorganisasi. Ya, misal ada KNPI, ya komite yang mewadahi pemuda-pemuda nih. Ya, kemudian tidak langsung aplikatif kan, dia hanya menghimpun, mempersatukan lah. Kemudian ada yang paling mendasar Karang Taruna. Di mana sampai tingkat desa, mulai bimbingan Pak Desa dan Lurah sebagai pembina di masing-masing. Kami di kecamatan coba memberikan warna yang kita kembangkan. Pertama, intelektualitasnya dulu. Karena kapasitas kemampuan ini tanpa dibawa ke logika yang ada nanti ya tidak maksimal ya. Nah, selebihnya tadi kami juga beri ruang ke depan. Tadi di depan saya sampaikan bahwa ada program pelatihan di ke depan. Nah, Karang Taruna sebagai basis yang mentalisasi juga segmen anak muda nih apa yang dibutuhkan. Kemudian yang lain juga di bidang olahraga pasti kan kita memberikan ruang juga dengan teman-teman di KOK berkolaborasi, termasuk juga dengan Paskibra, ya kan ini lagi latihan nih. Mereka lagi latihan untuk persiapkan pengibaran bendera ulang tahun. Nah, ini salah satu kita beri ruang untuk mereka mengembangkan. Jadi kita sifatnya mensupport, mengarahkannya, hanya sifatnya ya di supporting sehingga mereka bisa berimprovisasi, tetapi tetap di bawah pembinaan kita. Nah, pemuda kita ini kan tadi tantangannya hari ini bukan hanya sekedar hanya teoritik ya, dari kata-kata, statement apa, seolah semuanya berkomentar seperti komentator bola tanpa memperdalam
kapasitasnya. Betul, Nah, betul. hari ini kami dengan teman-teman pemuda coba beri ruang itu, termasuk juga dalam bidang UMKM-nya. Nah, ada berapa misalnya yang sedang anak-anak muda ini mengelola wirausaha nih. Contohnya ada tuh kemarin ada angkringan tuh. Ternyata anak muda tuh. Ternyata dia kuliah. Betul. Kan dianggapnya ketika dia misalnya usaha digelar angkringan itu dia nggak, wah ini anak yang nggak sekolah nih. Wah ya misalnya ya cuma nyari kehidupan. Ternyata begitu saya tanya, langsung. dia sedang kuliah juga. Nah, jadi kan dia udah mulai memikirkan kreatif ya. Kreatif. Di samping dia mengembangkan target akademiknya, dia juga mengembangkan kewirausahaan. Nah, ini yang kita cari yang potensi seperti ini. Luar biasa. Nah, harapannya mereka bisa jadi penggerak, jadi pelopor, jadi role model juga buat teman-teman yang lain. Jadi ini yang sedang kita dan memang ujung tombaknya di pemuda Pak ya? Di pemuda. Dalam suatu kemajuan daerah gitu ya? Termasuk misalnya kayak bola kemarin, boleh bertanding, tapi nggak boleh berantem ya, sportif. Ya, kalau menang kan biasa. Nah, ini kita coba motivasi ke sana. Alhamdulillah, tahun lalu kondusif, benar. Hari ini udah hampir turnamen final juga, mudah-mudahan anaknya juga kondusif. Piala Camat Kosambi. Gitu. Kosambi, Camat. Apa kira-kira harapan Bapak untuk masyarakat dan apa pesan moral Bapak untuk masyarakat Kecamatan Kosambi? Mangga. Harapan saya sih sebenarnya harapan pemerintah daerah juga, di mana ada target-target capaian, ya program-program yang sebenarnya walaupun pemerintah daerah utarakan, tetapi pada dasarnya adalah mengakomodir keinginan masyarakat. Dari bottom up ya, di bawah ya. Top itu aja kebijakan. Nah, harapannya Kosambi ini terus berbenah. Walaupun kita paling ujungnya Kabupaten Tangerang, tapi ingat bahwa kita adalah jendelanya dunia. Pintu gerbang ya? Pintu gerbangnya dunia. Ya? Kalau pesawat mau turun pasti lewat kita. Kosambi, betul. Nah, Kosambi. Ya, artinya orang melihat dulu sebelum ke tengah ke kita. Nah, Kosambi ini harapan jadi role model, jadi potret bagaimana perkembangan wilayah Kabupaten Tangerang bisa terlihat. Nah, artinya sedini mungkin kita mempersiapkan berbagai sektor, berbagai unsur untuk menjemput itu. Nah, bahasanya ya kita tidak lagi boleh menggunakan gigi mundur, Kang. Betul. Maju terus. Harus gigi maju terus. Kalaupun harus tertahan, rem sebentar. Istirahat dulu. Maju karena lagi. Kalau pakai gigi mundur lama lagi. Nah, sementara tantangan kita makin besar. Nah, mungkin peluang-peluangnya adalah bagaimana pemberdayaan, kolaborasi, ya. Dan kemarin juga termasuk kami juga baru melantik kemarin, Kang. Mungkin tambahan nih. Ada KWRI itu yang purna-purna. Ada forum pembawaan kebangsaan. Itu satu buat perekat. Karena pada akhirnya wilayah bisa maju karena kondusivitas, kenyamanan, tokohnya mendukung sebagai suri toladan anak-anak muda. Karena kita juga kan sekarang kalau anak-anak muda sekarang tawuran apa itu? Karena nggak mungkin mendampingan orang tua dan sebagainya. Nah, ini kita harapkan tokoh-tokoh kita bisa merangkul, membimbing mereka sehingga target harapan Kosambi rapi, Kosambi lebih maju, terwujud. Karena itu kuncinya adalah pada akhirnya manusia itu kan punya akal dan pikiran. Kalau dia arahkan ke yang positif, ya dia positif. Baik, ya kan? Makanya ruang-ruang ini yang sedang kami persiapkan. Termasuk ke depan, kita pengen punya tempat yang disebut ramah anak, layak anak, ya taman kota lah, ya kayak tetangga sebelah nih di Tuknaga yang sudah ada. Nah, harapannya kami coba punya juga ke depan seperti itu, kan. Pesan moralnya, Pak? Pesan moralnya tadi kita nggak bisa masing-masing, kita nggak bisa sendiri, nggak boleh ego sektoral. Punya bahasa Pak Bupati, one team, one spirit, one goal. Nah, kalau itu sudah terwujud, saya pikir kita bisa melakukan apa. Dan kuncinya nih, kalau bukan sekarang kan kapan lagi? Kalau bukan kita nih, siapa lagi? Jadi mulai sekarang ya kita start. Nah, pas hari kemerdekaan yang menyambut nih, mungkin dengan semangat 45, kami berharap semuanya warga Kosambi, ayo sama-sama kita saling bahu-membahu membangun wilayah yang akhirnya bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kita dan masyarakat kita semuanya. Saya rasa itu, Kang. Baik pemirsa, bincang-bincang santai tangerangutaranews.com, saya mengambil kesimpulan bahwa Pak Camat ini bekerja dan melayani masyarakat dengan hati. Ketika kita bekerja dengan hati dan melayani dengan hati, insya Allah semua pekerjaan tidak terbebani dan itu menjadi happy. Mungkin pesan dari saya, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah. Sejarah begitu banyak menawarkan kebijaksanaan untuk mengarungi masa depan. Dari saya, mari kita isi pembangunan ini dengan hal-hal positif, dengan hal-hal yang berguna,
agar kelak menjadi warisan untuk generasi anak cucu kita selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap. Ya, makasih Bapak.